Apa kabar pemirsa Pijar Hindu TVRI Jogja? Jumpa lagi dengan saya, A.A. Rarasati. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Buddhaya. Pemirsa, kali ini tema kita adalah moderasi dan kerukunan umat beragama yang masih menjadi konsentrasi dari kita semua di negara kita Indonesia. Kita sudah bersama narasumber yaitu Bapak Purwanto, Ketua Parisada Hindu Daerah Istimewa Kabupaten Gunung Kidul, mohon maaf. Apa kabar Pak Purwanto? Baik, Mbak Raras. Nah, kali ini tema kita moderasi dan kerukunan ya Pak ya. Itu masih menjadi konsentrasi kita di Indonesia, mengingat kita hidup dengan agama yang heterogen begitu. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita mengerti paham moderasi beragama ini sendiri. Baik, terima kasih Mbak Raras. Berbicara tentang moderasi, artinya kita berbicara tentang pandangan. Ya, pandangan tentang agama-agama yang ada ketika kita mendiskusikan tentang moderasi beragama. Namun demikian, tentu kita sebagai umat Hindu harus memahami bahwa moderasi beragama itu bukan memoderasi dalam bentuk ajaran-ajaran agamanya. Nah, ini yang masih menjadi miskonsepsi begitu Pak Purwanto. Betul Mbak Raras. Jadi moderasi beragama itu tentu berbicara tentang pandangan. Pandangan sebagai umat beragama untuk menjalankan agamanya. Moderasi beragama memberikan arahan kepada kita, umat Hindu ataupun masyarakat secara umum di Indonesia ini, untuk berpandangan tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Artinya kita berada pada posisi tengah-tengah. Nah, Kementerian Agama melalui Gus Menteri telah mencanangkan moderasi beragama ini yang nanti endingnya tentu pada penataan kehidupan yang bertoleransi. Nah, ada 4 konsepsi di dalam moderasi beragama. Yang pertama itu terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi konsensus para pendiri bangsa untuk tetap kita jaga dan kita pertahankan. Yang kedua, di dalam moderasi beragama itu ada penerimaan terhadap kearifan lokal. Iya, betul. Bagaimana kearifan lokal ini tentu menjiwai dari agama-agama yang ada di Indonesia, baik Hindu, Kristen, Katolik, Islam, Buddha, tentu memiliki tradisi masing-masing. Sehingga penghormatan terhadap tradisi baik secara internal ataupun eksternal ini menjadi kewajiban kita untuk semua, terus menyuarakan bahwa keberadaan agama-agama di Indonesia ini yang berbeda-beda ini sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan, dari ide Sang Hyang Widiwasa. Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus terus diperjelas, tetapi bagaimana moderasi beragama ini mengajak kita semua untuk melihat yang berbeda itu sesungguhnya adalah satu, adalah tunggal. Kalau di dalam ajaran agama Hindu, itu ada sloka menyebutkan Ekam Ewa Adityam Brahman, Ekatwa Anekatwa, Sarwa Prani Hitangkara, yang artinya bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, dari Sang Hyang Widiwasa. Yang tunggal itu sebenarnya banyak, yang banyak itu sebenarnya tunggal. Mereka sarwa prani, segala sesuatu menjalankan hakikat kehidupannya masing-masing. Untuk apa? Untuk mencapai yang diharapkan tentunya. Nah, sebenarnya moderasi beragama ini sangat kental di dalam ajaran agama Hindu. Iya. Seperti itu Mbak Raras. Nah, kita kan kalau di ajaran agama Hindu, kita tentu sudah diajarkan langsung oleh agama itu ada Tatuam Asi, begitu ya Pak ya, ada Trihita Karana yang sudah mewujudkan dari moderasi beragama itu sendiri. Nah, nilai-nilai dari moderasi beragama yang ingin ditanamkan oleh Kementerian Agama begitu di Indonesia itu apa saja Pak Purwanto? Moderasi beragama tadi mengajak kita untuk membangun toleransi. Betul. Toleransi artinya kita memberikan ruang
kepada orang lain untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya atau untuk menjalankan apa yang ia yakini, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara kita. Karena kita hidup di bangsa dan negara yang beraneka macam, tidak hanya agama, Mbak Raras. Kita ini ditakdirkan oleh Tuhan, oleh Sang Hyang Widiwasa, itu lahir di negara yang berbeda suku, yang memiliki banyak bahasa, yang memiliki beraneka macam tradisi dan budaya. Kita harus menyadari itu, bahwa sesuatu yang berbeda itu adalah berasal dari Tuhan. Itu sudah ada sejak manusia dilahirkan. Bahkan nilai-nilai ketuhanan itu sudah kita miliki sejak zaman dahulu. Kita bisa melihat hari ini. Hari ini kalau kita kembali kepada kitab Sutasoma, di sana menyebutkan bahwa Siwa Buddha, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kita masih bisa melihat hari ini kemegahan Candi Prambanan. Betul. Candi Prambanan itu dulu dibangun oleh dua wangsa yang berbeda, dua agama yang berbeda, Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya melahirkan Candi Prambanan hari ini. Wangsa Sailendra melahirkan candi-candi di sekitarnya, Candi Sewu, Candi Borobudur, Candi Mendut. Pada zaman itu yang belum mengenal agama yang seperti hari ini, pun telah menghargai adanya perbedaan, menghargai adanya berbagai macam aliran kehidupan, aliran kepercayaan, aliran pemahaman, dan mereka bisa bersatu, bekerja sama, hidup berdampingan, melahirkan yang namanya apa? Kerukunan. Nah, ini adalah tujuan dari Kementerian Agama, di mana bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini bisa rukun dalam suasana yang damai untuk melakukan pembangunan, mewujudkan cita-cita besar bangsa negara Indonesia ini, Mbak Raras. Jadi mewujudkan kesejahteraan dimulai dengan kita bisa mentoleransi adanya perbedaan di antara kita, begitu. Jadi hidup memang harus berbeda, kalau sama tidak ada tujuannya, begitu Pak Purwanto. Betul, iya betul. Baik pemirsa, selanjutnya ekstremisme beragama. Apakah dalam Hindu ada ekstremisme dalam beragama? Ekstremisme tentu ada. Ekstremisme ini terkait dengan pandangan betul, yang mungkin berlebih-lebihan. Ya. Mungkin di dalam ajaran agama Hindu hari ini masih kita bisa menemukan. Karena ini kita tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan agama Hindu di Nusantara. Pada era kerajaan dahulu sampai di era kerajaan Majapahit, itu kan ada 9 aliran yang masuk ke Nusantara ini. Salah satunya ya Siwa Siddhanta, berikutnya ada Brahma Kumari, ada Pasupata, ada Sakti, dan lain sebagainya. Dan ini eksis. Nah, oleh para leluhur kita sesungguhnya ini telah disatukan dalam satu konsep ajaran Siwa Siddhanta. Namun demikian, ekstremisme itu tentu juga tidak sekedar dalam bentuk perilaku, tetapi ekstrim itu kan bisa dalam bentuk pemikiran yang menyatakan bahwa ajaran agama saya lah yang paling benar. Dan ini kalau bicara masalah oknum agama Hindu tentu ada. Tentu ada, memaksakan pemahaman agamanya paling benar tentu ada. Tetapi inilah kewajiban dari pemerintah untuk terus membangun pemahaman, pembinaan, pengertian kepada umat Hindu khususnya di Nusantara ini, bagaimana mensikapi ekstremisme pikiran itu tidak dilakukan dalam bentuk perbuatan. Kalau dalam bentuk perbuatan tentu nanti akan terjadi pengelompokan. Kalau tidak bersama dengan kelompok saya, tentu itu dianggap kelompok yang lain. Ketika sudah terjadi seperti itu, tentu akan terjadi perpecahan-perpecahan. Itu baru di dalam intern beragama. Belum kita bicara masalah ekstern. Nah, untuk hari ini umat Hindu di Nusantara, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, kondisinya sangat kondusif. Karena memang
beragama bagi umat Hindu itu tidak hanya di dalam bentuk perilaku, tidak hanya di dalam bentuk pikiran, tidak hanya di dalam bentuk perkataan, tetapi sudah dituangkan dalam bentuk kerjasama untuk membangun masyarakat yang damai, rukun, bahagia, dan sejahtera. Iya, jadi kalau saya dengar atau saya lihat langsung itu Yogyakarta menjadi salah satu contoh begitu Pak. Menjadi salah satu contoh di mana kehidupan beragama itu rukun. Toleransi itu masih tinggi di Yogyakarta, tapi tidak tahu mungkin di daerah lain ada seperti itu. Nah, untuk umat Hindu di Jogja sendiri, saya rasa tidak pernah ada kesulitan dalam beribadah begitu ya Pak Purwanto, dan juga dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya adalah tantangan kehidupan beragama di Indonesia. Itu kan banyak sekali tantangannya, mengingat kita heterogen, tidak hidup hanya dengan satu agama, kita juga mendapat pengaruh-pengaruh dari luar. Bagaimana Kementerian Agama menyikapi hal itu sampai saat ini? Tantangan di era yang seperti ini sebenarnya lebih berat, Mbak Raras. Betul, kalau Hindu bilang sudah masuk zaman Kali Yuga begitu. Betul. Tidak itu. Kalau di agama Hindu kita ini kan dibagi menjadi 4 yuga, 4 dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Tetapi saya akan berbicara dari sisi yang lebih umum ketika bicara tantangan hari ini. Tantangan hari ini adalah ada di generasi milenial. Saat ini generasi milenial ini adalah generasi yang sangat peka dengan adanya berbagai macam isu. Isu-isu yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, mereka mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman itu dari sumber yang banyak sekali. Bisa mereka dapatkan dari media-media sosial yang ada, dari berita-berita online yang ada. Baik, kita jeda iklan sejenak. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, masih bersama kami, kita lanjutkan lagi. Pak Purwanto silakan. Baik, melanjutkan tentang tantangan di era milenial hari ini. Generasi muda kita saat ini itu harus mendapatkan edukasi yang sebenarnya lebih dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Karena informasi yang mereka dapatkan itu bahkan sudah masuk ke ruang-ruang privat. Mereka mendapatkan informasi itu dari media HP, itu sudah masuk ke ruang privat yang sudah sulit sekali kita sensor keberadaannya. Nah, ini adalah tantangan yang terberat karena mereka mendapatkan berita dari luar yang belum tentu kebenarannya, belum tentu sesuai dengan situasi kondisi yang mereka pahami. Nah, perdebatan-perdebatan di media sosial itu juga memberikan pengaruh terhadap pandangan pikiran generasi muda kita. Ini yang menjadi tantangan kita di masa yang akan datang. Nah, ini bagaimana kita memberikan solusi terhadap tantangan ini, tentu kita harus berjuang lebih keras. Kita harus melakukan upaya-upaya yang tidak seperti biasanya. Sehingga tugas dari kita bersama, bukan saja Kementerian Agama, tetapi sampai di lapisan masyarakat terkecil, keluarga, ini harus berupaya untuk terus membangun nilai-nilai dari moderasi beragama itu. Nah, untuk pendidikan agama Hindu sendiri, itu kan dari mulai dasar hingga sekolah menengah itu di Jogja itu kan belum semua terjangkau begitu Pak Purwanto. Nah, upaya dari Bimas Hindu sendiri untuk menjaga agar pemuda Hindu ini, generasi penerus ini tetap pada rules agama Hindu, tetap menjalankan dharma, tetap bisa istilahnya mengingat bahwa leluhurnya itu adalah Hindu begitu.
Itu apa saja upayanya? Baik Mbak Raras, jadi untuk menanamkan kesadaran tentang rasa bakti, menurut Kementerian Agama dan tentunya lembaga dan betul. umat kita, ini upaya-upaya yang dilakukan sampai hari ini tentu dengan pembinaan-pembinaan, terus memberikan support kepada lembaga-lembaga pendidikan kita, bahkan pemerintah juga berupaya untuk memberikan kurikulum pendidikan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Hindu. Nah, pendidikan tentu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi pondasi dasar umat kita di dalam menjalankan kehidupannya. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta ini Astungkara, semua siswa beragama Hindu telah memiliki guru agama Hindu. Nah, di luar pendidikan formal yang diterima di sekolah dari masing-masing guru agama Hindu, masyarakat dalam hal ini parisade, penyungsung pura, juga membangun yang namanya pasraman non-formal atau pendidikan non-formal. Itu bisa dalam bentuk asram-asram, pasraman, pesantian-pesantian yang ada. Bahkan tempekan itu adalah salah satu bagian dari upaya dari lembaga kita untuk menanamkan nilai-nilai ajaran agama Hindu itu kepada umat Hindu. Bahkan dari generasi prasekolah sampai generasi sepuh. Ini adalah upaya. Penguatan moderasi beragama tentu ada di dalam salah satu ajaran yang ditanamkan. Jadi pemirsa atau umat Hindu di Jogja itu sebetulnya sudah memiliki wadah, begitu ya Pak Purwanto, ya? Memiliki wadah untuk bertumbuh, untuk belajar bersama-sama, begitu, karena moderasi beragama ini adalah sebuah pandangan sebetulnya bagaimana kita memandang agama kita itu sendiri, begitu ya Pak Purwanto? Betul. Jadi beragama harus memposisikan diri pada posisi yang moderat. Bukan artinya memoderatkan agama itu, bukan. Nah, itu tetapi yang menjadi miskonsepsi sebetulnya. Perilaku dari kehidupan umat beragama itu ya kita tidak boleh ekstrim kanan, ekstrim kiri, fanatik yang berlebihan, fanatik sempit, yang memandang melihat agama orang lain itu salah, agama saya yang paling benar. Bukan seperti itu. Terus akhirnya dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan menutup rumah ibadah, membubarkan orang beribadah. Itu kan sebuah tantangan kita di masa depan ketika kita gagal mewujudkan moderasi beragama di hari ini. Karena ini menjadi tanggung jawab generasi kita hari ini untuk menjaga generasi kita di masa yang akan datang. Baik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana umat Hindu di Jogja itu menjaga supaya umat Hindu ini tetap menjalankan budaya sesuai dengan kearifan lokal, gitu. Karena Hindu itu kan dekat sekali dengan budaya. Betul. Hindu yang ada di Jogja, Hindu yang ada di Kalimantan, di Bali itu tidak sama begitu dalam menjalankan budayanya, tapi tujuannya sama. Nah, di Jogja sendiri untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri. Itu tadi Mbak Raras, tadi di awal kita sudah menyebutkan salah satu indikator dari moderasi beragama itu adalah penerimaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Di Jogja kalau kita melihat umat Hindu di Jogja hari ini, kita mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa Hindu Jogja ini ada dua kelompok besar, Hindu Bali dan Hindu Jawa. Seperti saya hari ini mungkin menggunakan blangkon, itu identitas Hindunya pasti kelihatan, oh itu orang Hindu Jawa. Nanti ada umat yang lain menggunakan udeng, oh itu ketahuan, oh itu orang Hindu Bali, seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga menjadi bagian dari tantangan kita. Ketika dua suku Jawa dan Bali ini tentu dengan berbagai macam kebiasaan dan tradisinya yang mungkin pasti berbeda, itu tidak bisa disatukan dalam konsepsi teologi Hindu. Iya, betul.
itu pasti akan menimbulkan perdebatan, perpecahan, dan akhirnya ya tadi kegagalan dari moderasi. Nah, itulah yang sebetulnya sedang kita wujudkan begitu Nah, ya. untuk hari ini tentu melalui lembaga-lembaga yang ada, umat Hindu Jawa, umat Hindu Bali, ini sudah memiliki pedoman atau tuntunan. Hari ini kita meyakini bahwa lembaga Parisada Hindu Dharma ini adalah salah satu lembaga agama kita yang memiliki bisama, yang mengeluarkan bisama untuk menjadi pedoman. Oh, umat Hindu Jawa dengan kearifan lokalnya, Hindu Bali dengan kearifan lokalnya bisa disatukan dalam bentuk upacara. Karena yang bisa kita lihat itu adalah dari sarana-sarana upakaranya. Nah, ini sebenarnya adalah perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi sampai hari ini perbedaan itu bisa disatukan. Karena sesaji Jawa bisa disandingkan dengan bebanten dari Bali. Fungsinya sama, maknanya sama. Tetapi kalau kita melihat bentuknya tentu berbeda. Pejati dengan pisang ayu itu memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki fungsi dan makna yang sama. Dan inilah keluhuran dari warisan para pendahulu kita yang masih bisa kita nikmati, masih bisa kita lestarikan. Umat Hindu Jawa tentu memahami tradisi kebiasaan umat Hindu Bali. Demikian juga dengan umat Hindu Bali, tentu memahami kebiasaan dari apa yang dilakukan saudara-saudaranya di Jawa. Inilah sesungguhnya moderasi beragama secara intern yang masih bisa kita sampaikan kepada umat, masih bisa kita nikmati, dan toleransi di dalam budaya inilah menjadi cerminan dari agama Hindu yang hari ini tetap memegang teguh moderasi dan toleransi. Jadi sebetulnya sudah diwujudkan di intern agama Hindu bagaimana moderasi beragama itu sendiri. Jadi yang berkaitan dengan cara pandang dari kita dalam menjalankan agama kita masing-masing. Nah, pemirsa, umat Hindu dimanapun berada, terus saksikan Pijar Hindu di TVRI Jogja, dan kita ucapkan terima kasih kepada Mas Purwanto yang sudah mau berbagi tentang bagaimana Hindu memandang moderasi beragama itu sendiri. Nah, pemirsa, kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Arasati beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi.